Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara yang tidak merugikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tabrani, Hakim dan Baihaqi. 4 perkara apabila keempatnya ada pada dirimu, maka tidak merugikan engkau dari apa yang tidak engkau peroleh dari dunia. Yang pertama adalah benar dalam berbicara. Yang kedua, menjaga dan menunaikan amanah. Lalu kemudian yang ketiga, memiliki akhlak yang baik. Dan yang keempat, tidak serakah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak satu persatu. Resep agar kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah benar dalam berbicara. Seseorang yang senantiasa menjaga pembicaraannya, menjaga ucapannya, mereka berkata-kata yang baik dan benar, maka itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa berbicara yang baik dan benar, maka ia telah memenuhi salah satu syarat guna memperoleh jaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, barang siapa yang memberi jaminan kepadaku, menjaga di antara rahangnya, yaitu mulutnya, dan menjaga di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, niscaya aku menjamin baginya surga. Orang yang kaya, tampang, cantik, populer, tinggi kedudukannya, apabila ia menjaga ucapannya, baik perkataannya, maka ia terhormat dan terpandang di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, walaupun dia kaya, tinggi jabatannya, tinggi kedudukannya, tampang, cantik, populer, akan tetapi ucapannya tidak baik dan tidak benar, maka dia termasuk manusia yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rendah martabatnya di hadapan manusia. Oleh karena itu orang yang beriman senantiasa menjaga ucapannya. Kenapa saudara-saudaraku? Karena tidak satupun ucapan yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satupun kata yang diucapkan kecuali ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat kebaikan dan keburukan kita. Itu yang pertama. Lalu kemudian resep yang kedua agar kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat adalah senantiasa menjaga dan menunaikan amanah. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak bisa lepas dari amanah. Jasmani yang sehat, harta yang banyak, ilmu yang luas, kedudukan yang tinggi, semua itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang harus kita jaga dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena orang yang tidak memegang amanah tidaklah dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad. La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdah. Tidak beriman seseorang apabila tidak memegang amanah, dan tidak dikatakan beragama seseorang apabila ia tidak menepati amanah itu. Oleh karena itu, apabila Allah memberikan harta yang banyak, tunaikanlah amanahnya. Apa amanahnya? Pergunakan harta itu di jalan Allah. Bantu orang miskin, bantu orang yang kesusahan. Bantu orang membangun pesantren, bantu orang yang ingin masuk ke dalam pesantren, menuntut ilmu pengetahuan, tetapi terbatas biayanya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang luas, maka ilmu itu ajarkan kepada orang lain. Apabila kita diberikan pangkat, kedudukan, kekuasaan, maka gunakan kekuasaan itu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena orang-orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini, maka insya Allah, maka dia termasuk manusia-manusia yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga, resep agar kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat adalah memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang baik adalah kekayaan yang paling mahal bagi seorang muslim. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apabila orang tua telah memberikan pendidikan akhlak dengan baik kepada anak-anaknya, berarti itulah pemberian yang paling berharga dibandingkan memberikan harta yang banyak. Dengan demikian kita sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara telah mencapai kemajuan, kesuksesan, kemakmuran. Akan tetapi semua itu tidak ada nilainya kalau masyarakatnya tidak memiliki akhlak yang mulia. Bangsa ini jika masyarakatnya tidak memiliki akhlak yang mulia, maka lambat laun akan mengalami kehancuran. Seorang ulama yang bernama Asy-Syauqi berkata, sesuatu akan tegak apabila baik akhlaknya. Apabila akhlaknya hancur, maka hancurlah suatu bangsa itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang keempat, agar kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, yaitu jauhilah sifat serakah. Sifat serakah adalah suatu perbuatan atau sifat tercela. Orang yang serakah, walaupun hartanya telah bergelimpangan, hartanya telah bertumpuk-tumpuk, akan tetapi tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas, dan tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang serakah bukan hanya membuat dirinya tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi ia bisa melakukan penyelewengan, menghalalkan segala cara, merampas hak-hak orang lain, tidak peduli halal atau haram. Karena itu, obat serakah itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri apa yang ada, apa yang kita miliki, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Tapi jika engkau kufur terhadap nikmatku, tidak mensyukuri nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keempat perkara ini mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mendapatkan manusia-manusia mulia dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat insyaallah. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.